Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah bantuan BLT subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan yang akan dicairkan dalam awal-awal November ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel kami ini. Teman-teman mohon untuk memantau rekening BLT-nya subsidi gaji gelombang 2 sudah mulai dicairkan. Baiklah teman-teman, kita lanjut. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker sudah mulai mentransfer BLT subsidi gaji gelombang 2 di minggu pertama November 2020 dalam program bantuan subsidi upah BSU. Mudah-mudahan hari ini, Jumat kemarin, bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja. Jelas Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia, dilansir dari Antara Sakti. Namun yang perlu diketahui, pencairan BLT subsidi gaji tak dilakukan serentak karena proses pencairannya harus melewati verifikasi dan validasi di BP Jamsostek dan Kemenaker. Jadi teman-teman mohon untuk bersabar karena tidak bisa serentak dicairkan. Selain itu, proses transfer ke rekening juga dilakukan melalui Bank Himbara sebelum kemudian ditransfer ke masing-masing rekening penerima, termasuk pemilik rekening bank swasta. Pada pencairan subsidi gaji gelombang pertama, pencairannya dilakukan bertahap dalam beberapa minggu kepada jutaan pekerja. Tahun ini, pemerintah memang menjadwal penyalur bantuan subsidi gaji Rp600.000 atau bantuan BPJS kepada pekerja dengan gaji per bulan di bawah Rp5 juta dalam 2 tahap pencairan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setiap pekerja menerima pencairan BLT sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau totalnya sebesar Rp2,4 juta. Namun, pencairan BLT dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga dalam satu kali pencairan, pekerja menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta. Anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran 37,74 triliun. Proses validasi dan verifikasi subsidi gaji karyawan dilakukan bank di Kemenaker maupun BP Jamsostek. BLT BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan salah satunya untuk meningkatkan daya beli pekerja. Sementara itu, bantuan bagi korban PHK dilakukan lewat program Kartu Prakerja. Bukan berarti pemerintah dalam diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji. Jadi ini salah satu cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada. Jelas Ida. Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan subsidi gaji atau upah. Mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah, kata Ida lagi. Ida menjelaskan penyaluran subsidi gaji termin kedua ini berbeda. Nah, permisa agak berbeda ini. Pasalnya, pada termin kedua ini, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar dilakukan evaluasi data oleh DJP Kemenko, Kementerian Keuangan. Oke pemerintah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Harus atas rekomendasi dari KPK. Kami harus memadamkan data penerima. Memadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Karena di peraturan pemerintah itu mereka yang dilaporkan upah yang di bawah 5 juta
Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima, ujar dia. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini ada penerima subsidi gaji Rp600.000 termin pertama dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP. Lebih lanjut lagi, kata Ida, evaluasi data ini dilakukan atas usulan dari KPK agar penerima subsidi gaji sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Oke, teman-teman, kita lanjut. Bagaimana dengan pencairan tahap kedua? Setelah kami mencairkan tahap pertama atas rekomendasi KPK, kami perlu memadankan data penerima dengan data wajib pajak di Kementerian Keuangan, ujar dia. Sekarang dalam proses pemadanan data untuk memastikan bahwa penerima program subsidi upah itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan harus upah yang di bawah 5 juta rupiah, sambung Ida. Dia menargetkan evaluasi data penerima program BLT subsidi gaji gelombang 2 yang dilakukan oleh DJP Keuangan akan dituntaskan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan hari ini atau besok pemadanan data sudah bisa selesai. Begitu data itu selesai dikonfirmasi, langsung kami salurkan, ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini diwacanakan berlanjut pada tahun depan. Oke, teman-teman, kabar gembira lagi ini, diwacanakan bantuan ini akan berlanjut pada tahun depan. Baiklah, kita simak. Sebelumnya, Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji dari pemerintah akan berlanjut hingga tahun 2021. Meski sebelumnya dirinya sempat menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh. Ida mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan kas negara, apakah mampu atau tidaknya melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut. Baiklah teman-teman, semoga saja bantuan ini terus berlanjut sampai ke tahun depan. Kemarin ketemu dengan Pak Menko Perekonomian akan menghitung kemampuannya untuk terus bisa bersubsidi di tahun 2001, ujar dia. Lebih lanjut, kata Ida, selain menghitung keuangan negara, pemerintah juga melihat kondisi perekonomian nasional tahun depan. Tentu akan kami beritahukan kemudian, tapi pemerintah akan memperhatikan kondisi perekonomian nasional kita, kata dia. Pencairan BLT bantuan subsidi upah dilakukan via bank BUMN yang tergabung dalam Himbara bagi penerima dengan rekening bank swasta. BLT BPJS Ketenagakerjaan bantuan BPJS akan disalurkan ke rekening pekerja dari 4 bank milik pemerintah. Jadi teman-teman, mohon bersabar. Mungkin yang diutamakan dulu rekening bank Himbara. Untuk selain bank Himbara, mohon untuk bersabar. Mungkin setelah ditransfer bank himpunan bank negara atau bank Himbara, baru dilanjut dengan bank swasta. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah video-video kami selanjutnya.